dengan aib yang boleh atau tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ada 4 aib yang dalam kitab Fathul Qorib yang tidak boleh jadi tidak sah kurbannya atau tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah, ini dasarnya daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak boleh tidak sah hewan itu ketika al-awra al-bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu arjuha wal ajfa'ul lati la tunti. Nah, ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tirmidzi. Apa saja? Buta. Aura itu tidak buta, tidak hanya buta. Buta sebelah matanya. Buta sebelah matanya kok. Buta sebelah matanya saya tidak sah, apalagi buta dua-duanya. Nah. Kedua, pincang yang kemudian tidak bisa jalan. Kalau dobit dalam baju itu pincang yang mana dia itu ketinggalan menuju tempat gembalaan. Koncone wis teko gerbang, ini masih di sini karena pincang, jalannya lambat. Nah, yang ketiga sakit yang kemudian menyebabkan kurus, tidak bisa makan. Kambing itu kan kalau hewan sakit itu kan malas makan, akhirnya kurus. Nah, yang keempat gila yang kemudian juga menyebabkan kurus atau bahkan dhahaba mukhuha atau hilang sumsumnya, sumsum tulangnya itu tidak ada. Nah, ini semua kenapa kok ini menjadi sebab atau aib yang tidak sah dijadikan hewan kurban? Ilahnya atau sebabnya adalah karena bahwasannya kurban ilah ini semua mempengaruhi kualitas dan kuantitas daging. Mempengaruhi kualitas dan kuantitas daging. Buta itu buta sebelah matanya, makannya kan angel, akhirnya dikit-dikit. Mau melihat tempat makan kan tidak tahu. Susah makan, akhirnya lebih kurus dari yang lainnya. Pincang juga sama, karena larinya atau kemudian jalannya lebih lambat, akhirnya sampai tempat gembalaan suketnya wis entek misalnya. Nah, ini kan jadinya lebih kurus. Sakit juga seperti itu. Ini sesuatu kalau dalam bejuri dikatakan kullu ma'ibatin bima yanqusul lahm aw ghairihi mimma yu'kal. Jadi setiap aib ini yang kemudian ia mengurangi daging. Jadi kurus kan mengurangi daging, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah, ini 4 yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Adapun ada cacat yang dimaafkan. Ada aib yang dimaafkan. Ada 2. Yang pertama terpotongnya pelir. Pelir itu kalau bahasa kitabnya khosyatain. Apa namanya? Kalau bahasa kita apa? Torpedo. Bukan torpedo. Torpedo kan kemaluan. Kalau ini gondal-gandul itu ginjal apa? Oh iya, ya pokoknya gondal-gandul itu. Itu terpotongnya itu. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau kelamin apa? Bahasanya apa? Torpedo bukan kelamin. Itu tidak bisa dimakan. Torpedo bisa dimakan. Iya betul. Nah, dari torpedo gitu. Torpedo. Jadi terpotongnya torpedo itu sah dijadikan hewan kurban. Mau lahir tanpa torpedo atau torpedonya dipotong. Kenapa? Karena dalilnya Nabi pernah menyembelih hewan yang tidak ada torpedonya. Nah, kalau Rasul aja nyembelih berarti kan boleh. Nah, itu dari Rasul dari sisi syariat. Tapi dari sisi ilah, dari sisi sebab, bahwasannya torpedonya ketika dipotong atau dikebiri itu justru menyebabkan kambing itu semakin gemuk atau hewan semakin gemuk. Cara penggemukan itu dengan memotong atau mengebiri. Nah, ini dari sisi sebab. Nah, maka ini adalah aib yang tidak masalah atau dimaafkan. Boleh. Ini yang pertama. Dan yang kedua terpotongnya tanduk. Tanduknya terpotong atau lahir tanpa tanduk. Lahir tanpa tanduk itu namanya apa? Jalja. Jalja apa? Nah, itu bahasanya. Jadi tanpa tanduk atau tanduknya terpotong, ini tetap sah. Kenapa? Ya, karena tanduk tidak dimakan. Nah, ilah ini tadi kan
yang mengurangi daging. Sedangkan tanduk tidak dimakan, maka tidak ada pengaruhnya, ada ataupun tidak. Oke. Nah, yang ketiga, yang poin ketiga adalah cacat yang tidak sah selain ini. Ini cacat yang potong-potong, isinya potong-potongan. Nah, yang pertama terpotongnya telinga. Terpotongnya telinga ataupun lahir tanpa telinga. Terpotongnya telinga atau lahir tanpa telinga itu tidak boleh jadi hewan kurban meskipun gemuknya seperti apa. Kalau telinga terpotong tidak sah. Oke. Tapi kalau sobek boleh tidak? Sobek atau kemudian ditindih, ini boleh, karena tidak mempengaruhi daging. Nah, meskipun kita tidak makan telinga, jarang yang kemudian ya kalau Indonesia kan beda mana. Kalau kita di Yaman, di Saudi itu kepala dilempar, kepala, jeroan, kulit lempar semua, gaji lempar. Jadi yang dimakan cuma jeroan itu cuma hati saja, hati sama paru itu jarang-jarang juga. Jadi dulu sedikit cerita ketika kami di Yaman itu kan sampai mengumpulkan kepala itu jumlahnya 70 untuk orang Indonesia sendiri. Gara-gara orang Jepangan cuma dibuang-buang, kita ambil 70 kumpulkan dikeropok dewe buat stok setahun. Nah, ini apa namanya? Terkait dengan kalau terpotong. Oke, terpotongnya telinga tidak layak dulu. Nah, yang kedua terpotongnya ekor. Nah, kalau terpotongnya ekor ada dua rincian. Kalau ekor itu terpotong tidak sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau lahir tanpa ekor sah. Oke, lahir tanpa ekor sah. Kenapa? Kok kalau lahir tanpa telinga tidak sah, tapi lahir tanpa ekor sah? Di antara ilahnya atau sebabnya apa namanya, telinga itu adalah satu anggota tubuh yang wajib ada. Adapun ekor tidak wajib ada. Maksudnya ya kadang itu ada hewan yang tidak punya ekor, tidak apa-apa. Nah, maka tidak jadi aib kalau lahir tanpa ekor. Nah, sebelumnya ada pertanyaan, Ustaz, atau ada idofah dari Ustaz Lukman, Ustaz yang lain?